Seperti biasa, jelang pemilihan Presiden 2024 mendatang, panas dan sengitnya persaingan di antara para partai besar tanah air dalam mengusung sejumlah bakal calon presiden, membuat arus politik bergerak bak ombak besar saling menghantam. Nasdem, satu-satunya partai politik bersuara lantang yang sudah resmi memilih jagoan mereka, Anies Rashid Baswedan, sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 nanti. Tentu saja, apa yang dilakukan Partai Nasdem, terutama Surya Paloh, adalah bentuk pengkhianatan terhadap janji nawacita yang mereka sepakati bersama dengan Jokowi dan PDIP di tahun 2018. Memang benar adanya bahwa dalam politik tak ada yang namanya teman dan musuh yang abadi. Tak heran, sikap Jokowi saat ini begitu dingin terhadap Surya Paloh. Menolak pelukan Paloh di HUT Partai Golkar beberapa waktu silam adalah salah satu bentuk kekecewaan Jokowi terhadap sikap politik yang ditunjukkan Surya Paloh. Dari yang sudah-sudah, ada sedikitnya 3 hal yang membuat Jokowi dan PDIP tidak akan bisa memaafkan Nasdem. Mari kita simak poinnya. 1. Mengkhianati nawacita di tahun 2018. Tahun 2018 adalah salah satu bentuk kemesraan Nasdem dan PDIP saat keduanya berkoalisi bahu-membahu menyokong Jokowi dalam memastikan masa pemerintahan Jokowi berlangsung selama 2 periode. Nawacita atau 9 prioritas pembangunan sebagai visi dan misi Jokowi Ma'ruf Amin saat itu merupakan modal penting menarik hati masyarakat. Meskipun yang terpenting dalam kemenangan Jokowi dan Ma'ruf adalah kerja keras para partai pendukungnya, termasuk Nasdem di sana. Namun di balik itu, kepribadian Jokowi yang rendah hati, bekerja keras, visioner, serta merangkum ideologi keberagaman bangsa. Poin pertama dan utama, kenapa rakyat memberinya kepercayaan kembali sebagai Presiden RI untuk 2 periode. Namun, apa yang dilakukan Nasdem saat ini justru melupakan janji nawacita itu. Dan dengan arogannya memilih keluar dari pemerintahan Jokowi dan memilih Anies Baswedan secara prematur. 2. Pemilihan Anies Baswedan prematur. Bahasa tubuh Jokowi memang tak bisa ditutupi. Ya, Jokowi kecewa terhadap jalan pikir Surya Paloh. Dan wajar-wajar saja jika Jokowi hanya membalas senyum Paloh. Namun, untuk bisa pelukan dengan Jokowi, jangan harap. Bukankah Nasdem sendiri yang memilih berseberangan? Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden adalah langkah prematur. Padahal KPU baru akan membuka pendaftaran capres pada Oktober 2023 mendatang, di mana seharusnya Nasdem yang masih terikat dalam koalisi pemerintahan dan diharap membantu kinerja Jokowi Ma'ruf Amin, justru sibuk mengarah-arah Anies Baswedan ke berbagai provinsi untuk mengenalkan calon presiden mereka. Ini pengkhianatan politik paling menyakitkan. Pasalnya, Anies sebagai politikus yang paling sering mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi justru dirangkul oleh teman lamanya. Tak heran, PDIP dan Nasdem adalah 2 partai tersengit yang akan bersaing di Pilpres 2024 nanti. 3. Jokowi serang balik. 2 kali menjabat sebagai wali kota Solo, sekali menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, dan 2 kali menjabat sebagai Presiden RI adalah pengalaman dan prestasi politik paling mentereng seorang Joko Widodo. Tak heran jika Jokowi punya cara tersendiri membungkam kesombongan Nasdem yang begitu pedenya yakin bahwa Anies Baswedan adalah sosok presiden paling tepat pengganti Jokowi. Dalam salah satu kesempatan, sinyal dukungan Jokowi terhadap Prabowo semakin jelas. Jokowi menyebut bahwa Prabowo lebih pantas untuk memimpin bangsa ini. Bukan tanpa alasan. Dan kita akan melihat kemana arah politik PDIP dan Jokowi. Namun saat ini, tampaknya sudah diindikasikan bahwa PDIP akan mengusung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dengan Nasdem di 2024 nanti.
Merangkum dari semua analisa di atas, politik memang fleksibel, bergerak sesuai dengan kepentingan partai. Namun yang harus diingat, di atas semua kepentingan partai, hanya pemimpin yang punya ideologi dan menaruh semangat kebangsaan di atas semangat kepentingan lain yang pantas untuk memimpin negeri ini. Salam Pancasila. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video.